Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kalian semua. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemimpin yang profesional. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Hasan, alamat Tobai Barat, tempat tanggalnya Sampang, dan saya merupakan mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Al-Mu'affi Sampang. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan semester saya kali ini sedang menjalani semester 4 dan akan beranjak pada semester 5. Baik, maksud dan tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Keprofesionalisme yang diampu oleh Ibu Onik Zakiyah. Langsung saja. Namun sebelumnya di sini saya akan membahas ataupun membagikan penjelasan, yang mana penjelasan tersebut ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu ciri-ciri pemimpin yang profesional. Sedangkan yang kedua, cara ataupun tip untuk menjadi pemimpin yang profesional. Sedangkan yang ketiga, tokoh inspiratif pemimpin yang profesional. Langsung saja beralih kepada penjelasannya. Pemimpin yang profesional adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola orang lain dengan cara yang efektif dan efisien. Mereka memiliki berbagai macam ciri dan keahlian yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Adapun ciri-ciri pemimpin profesional, yang pertama, visi misi yang jelas. Tentunya visi misi di sini harus dimiliki oleh pemimpin, yang mana visi misi di sini usahakan sangatlah baik. Karena kenapa? Orang akan menyimpulkan pemimpin tersebut baik diantaranya berpandangan kepada visi misinya. Karena tidak jauh beda, kebanyakan tidak jauh beda pemimpin itu berpatokan ketika menjalani proses kepemimpinannya, maka orang tersebut akan mengacu pada visi misinya. Maka dari hal tersebut, ciri-ciri pemimpin yang profesional yaitu dilihat dari visi misi. Sedangkan yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan dapat menyampaikan informasi yang jelas, ringkas, dan tepat sasaran. Nah, jadi informasi di sini sama halnya dengan toleransi kepada masyarakat, ramah kepada masyarakat, tidak sombong. Hal itu menjadi pemimpin itu dijadikan yang profesional. Karena kenapa? Dia bisa membedakan dan bisa menempatkan hak-haknya dia dalam menyikapi masyarakat di sekitar. Sedangkan yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan, dapat menimbang berbagai macam pilihan dan memilih solusi yang terbaik. Nah, jadi di sini sudah jelas teman-teman bahwasanya pemimpin yang profesional ataupun yang bijak itu bisa dilihat dari mengambil keputusannya. Artinya tidak sembrono dalam mengambil keputusan, dia akan memikirkan ataupun benar-benar matang dalam memilih keputusannya. Sedangkan yang keempat, dapat bekerja sama dengan orang lain. Dan di sini yang sangat penting bahwasanya pemimpin itu bukan mengambil keputusannya menurut diri sendiri. Akan tetapi pemimpin yang baik itu mereka akan mendengarkan suara rakyat, suara di sekitar, dan juga suara yang di bawah. Maka dari itu, pemimpin yang profesional alangkah lebih baiknya mereka tidak sembrono ataupun mengambil keputusannya diri sendiri, tetapi mereka ataupun pemimpin tersebut juga mengambil suara-suara dari rakyat sekitar. Sedangkan yang selanjutnya, kemampuan motivasi dan mendorong orang lain. Kemampuan motivasi dan mendorong orang lain di sini maksudnya yaitu pemimpin harus memiliki sifat yang ramah. Contoh, ada seseorang di desa, dia mengalami kerugian dalam taninya, maka pemimpin tersebut, saya contohkan kepada kepala desa ya, maka kepala desa di situ harus
memberikan motivasi ataupun dorongan lah kepada si petani yang bangkrut tersebut. Karena kenapa? Bisa jadi pemimpin ataupun kepala desa tersebut memberikan sebuah lowongan ataupun keringanan dalam mendapatkan uang atau uang tambahan ataupun sebagai ganti dari usaha-usaha yang bangkrut tersebut. Sedangkan yang ke-6, beradaptasi dan netral. Beradaptasi dan netral di sini kadang ada pemimpin yang cuman tidur enak di rumah, dia tidak menoleh kepada rakyat yang ada di bawah, dia tidak tahu apa yang terjadi di masyarakat, dia cuma fokus pada kerjanya di sini sendiri tanpa menghiraukan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang di bawah ataupun di sekitar membutuhkan seorang pemimpin untuk dijadikan panutan ataupun dijadikan pemecahkan masalah. Itu yang sangat penting. Bersikap netral, tidak memilih atau tidak pilih kasih, tidak sembrono dan semacamnya. Sedangkan yang selanjutnya yaitu komitmen terhadap etika dan integritas, bertindak dengan cara yang jujur, adil dan bertanggung jawab. Nah, jadi tidak kalah penting pemimpin di sini sangatlah alangkah lebih baiknya bersifat jujur. Karena kenapa? Banyak kerugian masyarakat dikarenakan pemimpin yang tidak jujur, antaranya korupsi dan lain sebagainya. Lanjut poin yang kedua teman-teman, yaitu cara menjadi pemimpin yang baik dan profesional. Yang pertama, bagaimana cara menjadi pemimpin yang profesional? Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Jadi Anda sebelum menjadi pemimpin, Anda kenali diri sendiri terlebih dahulu. Karena kenapa? Sebelum memimpin orang lain, alangkah lebih baiknya memimpin diri sendiri. Karena kenapa? Orang lain belum tentu sama sifatnya dengan kita. Makanya dilatih dari pribadi diri sendiri, baru nanti kalau pribadi diri sendiri sudah diketahui mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita akan berhasil ataupun setidaknya lebih ringan ketika memimpin orang lain. Sedangkan yang kedua, tujuan yang jelas ketika menjadi pemimpin. Jadi tujuan yang jelas di sini sudah dijelaskan tadi, sama halnya dengan visi misi. Visi misi tersebut merupakan sebagian dari tujuan menjadi pemimpin selama menjadi pemimpin. Sedangkan yang ketiga, komunikasi visi misi bagikan kepada orang lain. Jadi tidak cuma memiliki visi misi, akan tetapi dibagikan kepada orang lain. Sama contoh sekarang zaman medsos, serba medsos sekarang, maka visi misi tersebut bisa diposting di status ataupun di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Agar kenapa? Orang tersebut tahu bahwasanya pemimpin di sebuah tempat tersebut memiliki visi misi begini. Maka orang tersebut menyimpulkan sedikit demi sedikit bahwasanya pemimpin tersebut baik dikarenakan visi misinya juga bagus. Yang keempat, berikan contoh yang baik. Tidak kalah penting pemimpin tersebut memberikan contoh yang baik. Karena kenapa? Pemimpin, sekecil-kecilnya pemimpin, maka orang tersebut akan ditiru oleh bawahannya. Karena kenapa? Mereka menjadi panutan yang teratas bagi masyarakat bawah. Makanya dari itu pemimpin tersebut harus memiliki sebuah sifat yang baik, menjadi teladan yang baik. Terus yang selanjutnya, belajar dan berkembang. Belajar dan berkembang di sini maksudnya tidak cukup dengan satu ilmu saja. Pemimpin yang profesional harus lebih giat lagi dalam mempelajari ataupun menekuni dalam satu bidang. Karena kenapa? Biar pemimpin tersebut lebih maju ataupun lebih berkembang pengetahuannya dan manfaatnya bisa dirasakan sendiri. Sedangkan yang terakhir teman-teman, yaitu tokoh inspiratif pemimpin yang profesional, yaitu siapa? Soeharto merupakan presiden kedua Indonesia yang dikenal dengan kepemimpinannya yang baik. Nah, jadi sudah jelas dan sudah terbukti bagi kita semua rakyat Indonesia
bahwasanya Presiden Soeharto tersebut merupakan pemimpin yang dikenal dengan kepemimpinannya yang baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.